yang saya alami ketika proses awal bidding U20, FIFA tuh nanya, ini ada aksentuasi politis atau pure olahraga? Tentunya aksentuasi itu maksudnya apa? Penolakan kah? Panasnya? Ya contohnya waktu kita pilih Bali. Bali itu, sorry to say, stadionnya terlalu kecil, terlalu sempit. Luarnya, stadionnya oke, tapi batas 10 meter sudah pemukiman. Tapi kita bilang bahwa ini faktor pariwisata Indonesia. Ada aspek politisnya. FIFA setuju, tapi dengan syarat nanti pada saat exclusive use period 1 bulan sebelum event dan selama event, masyarakat di sekitar ini harus patuh dengan ketentuan pertandingan. Tidak boleh parkir dan segala macam, tidak boleh pasang umbul-umbul dan segala macam. Yang branding ya. Nah, kemudian kalau politis mungkin pengertiannya nanti adalah narasi-narasinya. Kalau atributnya mungkin nggak boleh ya, tapi narasi-narasinya yang sudah ya itu nanti secara politis juga dari PSSI bersama FIFA gitu kan, itu beyond of mind gitu. Jadi FIFA sebenarnya akomodatif sih. FIFA sebenarnya akomodatif sih. FIFA sebenarnya akomodatif sih. Permasalahan Jakarta International Stadium yang dianggap beberapa orang belum standar FIFA terus menjadi sorotan. Salah satunya kritikan soal JIS datang dari anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak. Untuk diketahui saja, Gilbert Simanjuntak sempat meminta agar pembangunan JIS dimangkrakkan. Dalam keterangannya, Gilbert mengatakan Anies Baswedan dikatakan sengaja mengalihfungsikan JIS menjadi venue agenda lain seperti konser musik agar tidak malu bahwa stadion tersebut masih belum layak dipergunakan ajang sepak bola. Ia mungkin juga tahu berbahaya digunakan daripada malu kegiatan yang tidak berfungsi peruntukannya. Mungkin juga nggak tahu kenapa Anies lebih memilih itu atau kampanye murah nggak tahu. Gilbert mengaku dia dari pihak PDIP selaku oposisi pada masa pemerintahan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta berulang kali menyuarakan terkait fungsi JIS. Menurutnya, lagi-lagi ajang sepak bola internasional tetap dilakukan di Stadion Gelora Bung Karno, sehingga peruntukan awal JIS yang digadang-gadang menjadi stadion cadangan di Jakarta justru alih fungsi. Ia mengaku dari awal sudah bersuara bukan untuk tempat konser musik atau kegiatan sosial lainnya. Itu tempat olahraga, konser musik bisa saja di Ancol. Kalau standar politiknya PSSI belum bisa. Ingat ya, standar politik PSSI. Tapi kalau standarnya FIFA melampaui. Karena JIS itu dibangun dengan konsultan Biro Happold. Dia yang membangun Tottenham Hotspur Stadium. Lalu dia juga membangun beberapa stadion di Qatar sebagai konsultan. Dari awal JIS dibangun itu menggunakan konsultan dan ada asesor FIFA-nya langsung pada saat mulai pembangunan. Dari saat awal JIS dibangun itu tidak ada satupun kalimat bahwa itu akan menyediakan lahan parkir yang luas, tidak. Sejak awal dibangun memang akses ke JIS itu diusahakan melalui transportasi publik. Jadi lahan parkirnya tidak banyak itu pemikiran kuno. Stadion-stadion di Eropa sekarang itu adanya tidak banyak lahan parkirnya gitu. Jadi memang diharapkan lewat transportasi publik. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebut Jakarta International Stadium bukan direnovasi, tetapi dipoles beberapa titik. Rencana renovasi berkembang seiring dengan kepastian lokasi penyelenggaraan Piala Dunia U17. Dito mengatakan ini sebenarnya bukan renovasi ya, jadi kan ada catatan terkait JIS seperti akses timur dan juga ini kita akan mencari kepastian lokasi untuk opsi parkir. Dito menuturkan ia sudah berkomunikasi dengan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru juga sudah menyepakati akan mengecek kondisi JIS. Aryo mengatakan pentingnya stadion-stadion di Indonesia untuk dioptimalkan untuk penyelenggaraan event internasional. Terlebih munculnya wacana penyelenggaraan Piala Dunia U17 di JIS karena Stadion Gelora Bung Karno akan dipakai untuk gelaran konser Coldplay. Yang ketiga, bahwa itu tidak layak terjadi adanya pertandingan. Grand launching JIS itu bulan Juli. Pertandingan Persija dengan Liga 1 dari Thailand. Berapa yang hadir? 70.000 orang. Lancar, sangat lancar. Bahkan sebelum acara pertandingan, kita membuat simulasi agar
setelah pertandingan 15 paling lama 20 menit orang sudah semua keluar. Lalu kemarin saya katakan ini bahwa kalau standar politik PSSI, Erick Thohir menyatakan hanya akses satu pintu yang ada menurut laporan. Di JIS itu ada 4 pintu untuk masuk kawasan. Lalu Menpora menyatakan harus direnovasi. Yang mau direnovasi apanya? Karena persoalannya kan transportasi publik. Transportasi publiknya stasiunnya lagi dibangun. Namanya stasiun di komuter di dekat sebelah JIS. Itu dimulai dari 2022 Oktober. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya telah meninjau kondisi JIS. Stadion bertaraf internasional itu diusulkan menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Piala Dunia U17. Yang pasti menjadi catatan kemarin, JIS kendalanya parkir dengan akses penonton yang harusnya ada 4 pintu, baru terbuka 1 pintu. Ini yang terus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Erick menekankan jangan sampai karena akses masuk yang belum memadai dapat menimbulkan korban jiwa. Untuk itu, ia berkomunikasi lebih lanjut dengan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Sampai 8 bulan ini yang sementaranya belum selesai. Tapi kalau yang ultimate-nya direncanakan memang 2024. Jadi sejak awal memang sudah direncanakan. Sebelah situ ada stasiun, bahkan MRT fase 3 itu sampai ujungnya di Ancol Barat. Tapi kan nggak mungkin saat membangun JIS, membangun semuanya sekaligus. Ya. Jadi itu ginilah. PSSI tidak berhak menyatakan itu standar FIFA atau tidak. Okay. Karena kalau mau kita bicara tentang standar, yang tidak punya standar itu PSSI. Sementara itu, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Iqbal membela mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pembangunan Jakarta International Stadium. JIS kembali menjadi sorotan setelah dipertimbangkan menjadi venue Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar di Indonesia. Iqbal mengatakan pembangunan JIS yang disebut kurang memenuhi standar FIFA karena DPRD DKI Jakarta gagal melakukan pengawasan. Karena sesungguhnya memang yang namanya pembangunan tentu saja ada faktor-faktor yang dilihat selama ini mempengaruhi. Tetapi dalam beberapa event konser musik yang dilakukan JIS tentu saja sudah berjalan dengan lancar. Artinya tidak ada korban, tidak ada kejadian. Saya kira itu bagus-bagus aja. Ia pun meminta agar polemik JIS sebagai venue Piala Dunia U17 2023 jangan digunakan untuk menyerang Anies Baswedan secara politik. Karena JIS, kebanggaan warga Jakarta, belum ada sebelumnya gubernur yang bisa membangun stadion semegah ini. Dan ini tentu saja harus dijaga. Jangan sampai tuduhan-tuduhan itu dibawa ke ranah politik. Meski begitu, Iqbal mendukung apabila dilakukan pemolesan terhadap JIS agar memenuhi standar FIFA dan bisa digunakan untuk menggelar pertandingan nasional dan internasional. Semua mendukung kalau memang untuk keamanan. Kalau ada pembenahan, perbaikan, itu wajar-wajar saja. Toh di awal juga, stadion di Indonesia tidak standar FIFA dan lama-lama juga diperbaiki.